berikutnya, ini panitia saya mohon izin lanjut saja ya. Ya Pak, lanjut saja. Oke. Untuk menyingkat waktu lanjut saja ke sesi 2 karena moderatornya juga saya. Nah, sesi berikutnya kira-kira pembahasannya similar dengan pembahasan pada sesi sebelum ini. Khususnya masalah holdingisasi yang wacananya akan dilakukan oleh PLN, hanya ini dengan concern yang sedikit berbeda atau dengan perspektif yang sedikit berbeda, yaitu lebih pada perspektif keuangan, khususnya menyangkut bagaimana tetap ada sustainability dari penyelenggaraan sistem kelistrikan oleh PLN dalam frame regulasi yang ada sekarang ini. Nah, pemapar diskusi ini adalah Profesor Aminullah. Kita kenal semua Pak Amin ini seorang insan PLN yang secara akademik sangat sound, mendalami, memahami akuntansi, mendalami masalah-masalah pendanaan, dan dia paham sekali dengan masalah-masalah keuangan korporasi. Nah, untuk itu Pak Aminullah kami beri kesempatan untuk menyampaikan paparannya selama 20 menit. Dan setelah itu akan ada sesi pembahasan. Pembahasnya adalah Pak Ulises Simanjuntak dan Pak Beni Marbun. Dan semoga nanti ada sesi, ada ruang untuk sesi diskusi terbuka. Demikian Pak Aminullah, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Murtaki. Suara saya kedengaran Pak? Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran Pak, monggo Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak mantan direksi PLN yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum IKA PLN. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pakar dan anggota Dewan Pakar. Bapak Moderator Pak Murtaki, Pak Beni Marbun, Pak Ulises, dan senior-senior PLN yang hadir pada siang hari ini. Agenda yang di hari ini, yang sesi terakhir, yaitu holdingisasi dan sustainability finansial PLN. Mohon izin menampilkan slide saya, Pak. Silakan Pak. Maaf, sudah kelihatan Pak Murtaki? Ya, sudah Pak. Oke. Saya mendengar tadi 20 menit, ya mohon maaf nanti mungkin karena ini banyak slide, ada 80 sekian, hampir 90, jadi saya share saja. Materinya mungkin saya efektifkan sesuai waktu yang diberikan. Saya memulai dulu dari public sector ya. Tadi sudah ada dibahas. Saya mencoba menyiapkan kontennya, yaitu memulai dulu dari konsep holdingisasi dan keberlanjutan. Kemudian yang kedua, dampaknya terhadap keberlanjutan finansial PLN. Kalau ini kita bahas ya mungkin perlu 3 SKS, perlu 1 semester, tapi tentu kita hanya memilih yang yang key point saja, yang betul-betul punya dampak signifikan, baik dampak positif ataupun mungkin sedikit mengarah ke negatif atas holding. Mudah-mudahan tidak ada yang negatif. Kita tentu tadi kita mendengarkan Pak Nur mengenai holdingisasi ini tentu tidak lepas dari kebijakan pemegang saham. Ya. Kalau dalam undang-undang PT yang berkuasa adalah pemegang saham. Dalam hal ini tentu ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Kalau kita bicara lebih makro lagi, bahwa negara itu punya 2 pilihan untuk negara berkembang.
Seperti yang kita kenal dalam hipotesis Kuznets, bahwa negara berkembang seperti kita, itu terjadi trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Jadi pilihan negara adalah mau tumbuh atau merata. Ya tentu ada tekanan-tekanan juga mau tumbuh, mau merata juga. Tapi oleh hipotesis Kuznets itu suatu hal yang harus memilih satu, ataupun kalau dua-duanya menjadi tidak bisa sejalan. Jadi apabila memilih pertumbuhan, maka akan mengorbankan pemerataan. Kalau memilih pemerataan, akan mengorbankan pertumbuhan. Kira-kira ekstrimnya seperti itu. Tapi itu baru hipotesis Kuznets yang banyak dipercaya orang. Kuznets inilah yang memulai melakukan perhitungan apa yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB, karena dia mendapatkan hadiah Nobel dari situ. Oke, Bapak Ibu sekalian, kaitannya lagi dengan kebijakan pemerintah, kita harus juga membedakan dalam hal holdingisasi antara private sector dan public sector. Di dalam hal investasi misalnya, kalau public sector dia mengenal istilah kelayakan ekonomi. Tapi kalau di dalam private itu tidak ada istilah kamus kelayakan ekonomi. Yang ada hanya kelayakan finansial. Apa yang dimaksud kelayakan ekonomi? Itulah yang kita pakai di PLN, di BUMN secara umum. Kelayakan ekonomi di dalamnya ada dua, yaitu kelayakan finansial dan kelayakan dari aspek externality. Externality di situ adalah dikandung makna social benefit dan social cost. Jadi kadang-kadang secara finansial dinilai tidak layak, tetapi secara externality dia layak, sehingga tetap dilakukan. Itulah yang dipakai oleh public sector. Jadi kalau kita membandingkan antara public sector dengan private sector, ya tentu memang berbeda. Oke, jadi tadi kalau diceritakan Pak Nur di Malaysia, ya tentu akan berbeda lagi, karena sudut pandang negara tentu berbeda. Kalau mungkin Malaysia, kita tidak mengetahui apakah dia orientasi pertumbuhan atau pemerataan. Oke, saya langsung skip semua definisi ini, nanti saya bagikan apa yang dimaksud holding company, apa yang dimaksud subholding company. Tentu saya hanya mereview sedikit apa yang dimaksud sebagai holding company adalah perusahaan yang memiliki sebagian atau seluruh saham. Jadi ada kaitannya dengan saham. Kenapa ada kaitannya dengan saham? Karena holding ini hanya bisa mengendalikan subholding kalau dia punya authority dalam hal kepemilikan perusahaan. Seluruh saham atau beberapa perusahaan lain yang mengendalikan atau turut serta mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini kalau dikaitkan secara finansial, accounting, perusahaan pengendali ini laporan keuangannya nanti terkonsolidasi. Tapi konsolidasi ada juga aturan. Yang mana yang dikonsolidasi? Kalau sahamnya lebih dari 50%. Jadi kalau lebih dari 50% sahamnya perusahaan kepada perusahaan lain, maka dia bisa mengontrol dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal aturan mekanisme RUPS. Tetapi bagaimana kalau misalnya ada sahamnya banyak perusahaan tetap tidak ada yang di atas 50%, itu pun juga bisa dikonsolidasi. Yang penting kendalinya ada di perusahaan itu. Ya contoh kalau kita di PLN misalnya Rekadaya sahamnya oleh PJB, Indonesia Power, PLN Batam, ada lagi satu. Tidak ada yang mayority katakanlah di atas 50%, tapi bisa saja digabungkan di salah satu yang memiliki kontrol penuh atas perusahaan itu. Jadi itu juga masuk sebagai bagian daripada bisa dikonsolidasi. Kemudian apa yang dimaksud subholding? Subholding ini juga holding juga. Jadi perusahaan induk juga, tetapi kepemilikan pengendalinya dipegang oleh perusahaan induk yang lain. Jadi dia juga subholding. Nanti kalau dibuat subholding, misalnya PLN dengan katakanlah PJB, IP, tadi sudah disinggung. Untuk diketahui, Bapak Ibu sekalian, kaitannya tadi ada yang cerita mengenai raksasa. PLN itu asetnya secara konsolidasi 1.631 triliun. 1.600 yang terbesar di seluruh BUMN. Di dalamnya ada PJB IP itu 375 triliun. Jadi asetnya PJB IP kalau digabung, dikeluarkan itu tidak lebih dari 24%. Jadi PLN masih akan besar, masih akan raksasa karena dia masih melebihi 1.200 triliun. Kalaupun ditambahkan Batam 7 triliun itu juga hanya 381 triliun. Jadi PLN masih 1.200, dia masih raksasa dibanding dengan BUMN. Ini sekedar informasi aset. Kalau itu katakanlah nanti dikeluarkan dari PLN. Tapi bagaimana dengan sustainability? Kita mulai masuk kepada sustainability. Ini
Saya sebelum masuk ke sustainability, tentu kalau kita bicara sustainability, kita tidak lepas dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya, biasanya kita di dalam konsep istilahnya rational expectation. Kalau mengambil suatu keputusan, biasanya orientasinya adalah rational expectation, melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan itulah yang dipakai investor, spekulan di dalam financial market, bahwa kita harus melihat masa lalu, masa kini, masa depan, seperti tadi Pak Nur jelaskan. Secara private, ya harus melihat 3 dimensi waktu tadi. Nah, kita coba melihat apa yang terjadi masa kini di PLN. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi sebelum kita melihat sustainability-nya ke depan. Apa yang terjadi saat ini? Coba kita lihat, ini ada 7 triliun uang kas yang ada di PLN saat ini. Dibanding tahun sebelumnya, tahun 2020, 54 triliun. Jadi 37 triliun ini sendiri, mungkin di laporan keuangan ini tidak kelihatan, IP PJB tidak kelihatan karena ini konsolidasi. Utang piutang antara PLN dengan IP PJB itu tidak kelihatan berapa utangnya PJB. Dan IP tidak kelihatan. Padahal di dalam utangnya PJB di sini itu saya ingin menunjukkan kepada Bapak sekalian, itu kurang lebih 50 triliun. 50 triliun itu adalah utangnya PLN pusat kepada IP PJB. Kita bayangkan, ini baru satu saja kita lihat, cash aja. Bayangkan kalau IP PJB ini dilepas, katakanlah jadi holding, tiba-tiba holding ini minta tadi utangnya PLN pusat dilunasi, maka 37 triliun ini tidak cukup. Karena utangnya PLN pusat ke IP PJB kalau di total itu kurang lebih 50 triliun. Ya, jadi ini cash, bisa kita bayangkan. Terus next, kalaupun belum dibayar, berarti nanti setiap penjualannya, setiap bulan penjualannya IP PJB yang diceritakan tadi oleh Pak Made bahwa yang selama ini hanya diberikan biaya pemelihara, ya PLN tidak bisa holding di sini, ya harus membayar seperti perlakuan dengan IPP. Jadi holding harus diberikan. Ya ini dah mungkin kalau dari segi ke depan dampaknya jangka pendek mungkin akan dirasakan oleh PLN Holding kalau katakanlah IP dan PJB itu dijadikan subholding dan diberi kewenangan yang lebih untuk mengelola bisnisnya secara mandiri. Oke, sedikit mengenai tadi, memang dijelaskan tadi Pak Nur bahwa secara subholding kalau kesannya itu masih kurang lebih sama anak perusahaan. Tetapi di dalam praktik di private itu bisa saja berbeda dengan anak perusahaan, tergantung pada nanti pembentukannya itu diberi kewenangan seberapa besar responsibility yang diberikan kepada subholding. Tapi kalau masih diperlakukan kewenangannya seperti anak perusahaan, ya berarti subholding itu sama dengan anak perusahaan. Ya kita harapkan semoga subholding ini betul-betul dia independen, memiliki kewenangan lebih untuk mengatur dirinya dibanding dengan anak perusahaan. Meskipun holding memiliki mayoriti saham di subholding ini. Ya sebenarnya kalau ditanya apa bedanya? Anak perusahaan juga kan mayoriti. Tergantung tadi pada kebijakan pembentukan subholding. Diberikan responsibility seberapa besar, yang luas. Ya kalau diberikan lebih luas, maka tentu yang seperti dilakukan oleh Pertamina atau dipraktekkan di anak BUMN lainnya, tentu anak perusahaan ini lebih luas. Seperti di TGI, katakanlah PGN dengan TGI itu diberikan kekuasaan lebih tinggi. Sehingga dengan adanya struktur holding dan subholding ini, perseroan diharapkan menjadi lebih lincah, lebih cepat di dalam pengembangan kapabilitas bisnisnya, dan seterusnya mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan kinerja perusahaan. Ini tadi. Jadi dia hanya bisa melampaui, berbeda dengan anak perusahaan seperti sekarang kalau memang diberi kewenangan. Dan satu lagi, holding, ya seperti yang lalu. Kita di PLN holding meminjam uang dari meminjam utang dari obligasi. Untuk Bapak ketahui, saya kira kita semua sudah mengetahui berapa pinjaman obligasi PLN itu sudah mencapai hampir 200 triliun. Kalau ke bank 175 triliun. Jadi holding yang meminjam obligasi bond ini mengikat anak perusahaan. Jadi kalau tadi katakan, kenapa anak perusahaan tidak bisa minjam? Karena diikat di dalam kapenan bondnya PLN. Ini masalah kapenan. Mestinya pada saat holding dulu meminjam, mungkin ke depannya itu bisa dihindari.
jangan mengikat anak perusahaan di dalam covenant. Bahwasanya kalau dulu covenant bondnya itu, ya memang kita tidak bisa minjam. Kemudian saya ikut di Hong Kong diskusi mengenai obligasi, ya mereka tidak diperkenankan, anak perusahaan tidak boleh meminjam karena sudah diikat seluruh aset-aset anak perusahaan itu. Yang boleh meminjam menambah utang hanya holding saja, hanya PLN pusat. Nah ini tadi, mestinya saya bilang ini dihilangkan klausul covenant bond yang mengikat anak perusahaan. Bisa kelihatan Pak? Iya. Saya sambung lagi Pak, slide-nya kok terputus. Saya sebelum masuk tadi dampaknya ke cash flow, saya membayangkan model nanti di dalam holding ini. Ya, saya memulai dulu sebelum ke sini, saya ingin menggambarkan dulu kondisi saat ini. Jadi, potensi, di mana potensinya subholding? Salah satu potensi subholding yang bisa kita lihat, coba kita melihat dari atas. Excess demand lebih besar daripada supply. Nah, inilah yang membuka peluang untuk sistem investasi di sistem supply di hulu pembangkitan. Nah, bagaimana potensi itu di sistem pembangkit yang dilakukan oleh teman-teman IPP? Financingnya ini hampir semuanya sama. 30% equity pemilik IPP dan 70% dari perbankan. Dengan jangka waktu 7 tahun setelah COD. Jadi mulai membayar cicilan yang 70% ini setelah mulai beroperasi. Lalu kemudian holding di sini, ya katakanlah kalau tadinya PLN, IPP adalah modalnya adalah 30%. Katakanlah kita memulai dulu dari IPP. Equity-nya 30%. Lalu dia menerima tarif. Berapa tarif yang dia terima yang dibayarkan oleh PLN? PLN memang kontraknya katakanlah 7 sen dolar atau berapapun sen yang disetujui. Dengan IRR katakanlah 12 atau 11% yang disetujui oleh Kementerian Keuangan atau pemerintah atau regulator. Tetapi yang dibayar, yang dilaporkan dalam laporan keuangan bukan tarif itu. Karena tarif, ya seperti kita ketahui, selama 7 tahun, selama IPP itu membayar utang yang 70% ini, tarifnya ditinggikan sedemikian rupa, supaya IPP ini bisa membayar utang dan bunga, serta bisa menggunakan uang itu untuk modal kerja. Jadi tarif ini di 7 tahun pertama, itu PLN membayar tarif yang tinggi. Next, setelah 7 tahun, utang lunas, disinilah panen rayanya IPP. Tiba-tiba aset tadi yang modalnya 30%, tiba-tiba menjadi 100%. Inilah potensi. Kalau kita perlakukan IPP, katakanlah subholding seperti perlakuan IPP secara sederhana ini, yang kita gambarkan, maka beginilah subholding itu akan tumbuh. Subholding itu akan tumbuh. PLN membeli, yang tadi membeli, siapa yang membayar 70%? Secara tidak langsung adalah kontribusi PLN. Karena PLN membantu membayar cicilan. Bayangkan kalau tidak ada kontribusi PLN. Katakanlah dirata-ratakan 7 sen dolar selama 30 tahun kontrak. Maka pasti IPP ini tidak akan mungkin bisa membayar cicilannya di bank. Tidak akan bisa membayar cicilan di bank karena cash flow yang diperhitungkan dalam IRR itu adalah sama dengan usia ekonomis investasi katakanlah 30 tahun. Disinilah yang saya maksud tadi adalah potensi andai kata kita perlakukan subholding ini seperti IPP. Kemudian yang kedua, ada potensi lagi yang bisa dikelola oleh subholding. Kita mengetahui semua bahwa yang namanya IPP kalau melakukan ekspansi itu sangat sederhana, mengikuti tarif yang lama. Dan satu hal lagi, kalau ke bank tidak perlu ada lagi 30%. 100% dibiayai oleh perbankan. Semua kita tahu ini. Saya pun tahu betul karena saya pernah ada di dalam IPP ini sebagai komisaris. Jadi 100% dibiayai oleh perbankan, 0% equity. Kalau ini diberi peluang bagi subholding bermitra dengan IPP yang melakukan holding, tentu campur tangan holding, tentu akan memperbesar peluang subholding ini akan meskipun tidak merubah undang-undang lain karena ini adalah mekanisme bisnis biasa. Ya, toh kontraknya juga sama. Perbankan, saya sendiri langsung tanya Bang, kenapa Anda berani tanpa 30%? Dia menyatakan bahwa ya dia berani karena risknya hampir nol. Karena semua tarif, semua pembayaran tarif ini itu cukup untuk membayar cicilan dan bunga. Dan ada lagi asuransi-asuransi sehingga aset ini ya dipastikan tidak akan mungkin
perusahaan ekspansi investasi ini akan terhambat pembayaran cicilannya, karena kalau dia siap mesinnya, kalaupun PLN tidak mengambil listrik itu, tetap PLN harus membayar. Jadi ini hanya melihat bagaimana kalau IPP ini diperlakukan, subholding ini diperlakukan sebagai IPP, ataupun subholding ini mungkin bekerja sama dengan IPP yang memiliki peluang untuk ekspansi. Ya, ini hanya contoh. Kita coba lihat skema yang lain. Di dalam hal saya membayangkan, kalau ini subholding ini sudah dibuat roadmap, saya belum pernah lihat, ada 3 peluang. Pertama, subholding masih di atas 50% saham dari PLN, berarti kontrol sepenuhnya oleh PLN. Ya, jadi laporan keuangannya pun dikonsolidasi oleh PLN. Kalau dia mau melakukan pengembangan seperti IPP, maka hutang subholding ini juga masih merupakan hutang PLN. Hutang tidak masalah selama memberikan peluang return IRR-nya tentu lebih besar dari cost of capital, dia layak secara finansial. Kemudian yang kedua, kalau dia dipecah, katakanlah IP atau Indonesia Power atau PJB, PLN sahamnya kurang dari 50% karena mungkin ada investor lain yang masuk, apakah swasta atau BUMN, sehingga PLN di sini hanya sebagai investor. Maka laporan keuangannya tidak sepenuhnya tidak dikonsolidasi masuk di PLN karena kurang dari 50%. Inilah yang berpeluang. Jadi nanti kalau perusahaan ini berkembang seperti IPP tadi, maka utang-utang yang diperoleh oleh perusahaan ini tidak akan mempengaruhi pencatatan laporan keuangannya PLN. Dan seterusnya, kalau sama sekali tidak ada sahamnya PLN, tapi PLN hanya meminjamkan berapa asetnya lalu secara bertahap dicicil ke PLN, ini pun berpeluang untuk dikembangkan subholding ini. Ada peluang lagi yang bisa didapatkan oleh holding atas investasi nanti yang ditangani oleh subholding ini. Kita bisa melihat seperti skema tadi dalam hal struktur tarif pembeliannya tadi. Struktur tarif pembelian tadi yang dilebihkan itu sebenarnya itu adalah merupakan suatu opportunity income bagi PLN. Hanya kita mungkin tidak sempat karena kita orientasinya bagaimana supaya proyek ini berhasil. Sebenarnya di sini ada peluang bagi PLN. Di mana peluang itu sebenarnya? Karena PLN yang berkontribusi terhadap 70% ini, kita bisa bayangkan tahun ke-8 tiba-tiba IPP ini memiliki aset 100%. Lalu PLN yang memberi kontribusi 70% apa yang didapatkan? Ya memang dengan tarif yang diturunkan, tapi itu juga dengan perhitungan IRR yang sama. Sebenarnya yang mungkin bisa dinegosiasi kalau ini dari awal, bahwa PLN yang berkontribusi 70% mungkin diberikan share apa saham, atau yang kedua dipinjamkan. Selisih antara pembayaran tarif dengan yang bisa dibayarkan untuk cicil ini mestinya menjadi milik PLN. Oke, ini kalau didiskusikan terlalu panjang, saya langsung melangkah kepada satu persatu tadi. Pak Amin. Ya Pak. Waktu tinggal 3 menit Pak. Padahal belum masuk ke ini nomor satu. Silakan lanjut aja. Oke. Lanjut aja Pak. Jadi tadi memang saya sorry saya terlalu larut menjelaskan tadi. Kita agendanya ini baru mau masuk ke nomor 2. Pengaruh holding terhadap keberlanjutan PLN ada 9 item. Barangkali ada beberapa hal saja yang saya ingin tunjukkan. Mulai nomor 1 tadi sudah kayaknya tidak perlu saya jelaskan mengenai kaitannya dengan cash flow. Ini aset PLN sudah tidak perlu. Kemudian kaitannya dengan profitabilitas. Ini Bapak Ibu sekalian, kita bicara mengenai profitabilitas. Saya kemarin melihat di koran, Ibu Sri Mulyani mengatakan PLN rugi 71 triliun. Saya langsung cari laporan keuangan, saya buka, saya hitung sendiri. Ada yang tersembunyi, tidak kelihatan di laporan keuangan, subsidi yang dicantolkan di dalam penjualan tenaga listrik. Dicantolkan itu ada 9 triliun. Kenapa saya ketahui itu? Karena saya bandingkan data statistik PLN dengan laporan keuangan PLN. Di situ ada selisihnya 9 triliun. Jadi itu subsidi yang ditambahkan di penjualan. Ada lagi subsidi namanya, ada 2 subsidi lagi, ada kelihatan di laporan keuangan. Total subsidi itu kalau kita jumlahkan memang betul Sri Mulyani 71 triliun kerugian PLN. Kita mengatakan PLN untung
Jadi kalau kita lihat laporan keuangan, Bapak Ibu sekalian, ini manajemen melaporkan, akuntan publik melaporkan keuntungan PLN 13 triliun. Tapi Ibu Sri Mulyani mengatakan di publik adalah secara politis 71 triliun. Kenapa beliau mengatakan 71 triliun? Ya karena dia menganggap ini untung karena diuntungkan, sehingga kita tidak bisa sulit menganalisis profitabilitasnya PLN, karena sebenarnya tergantung berapa subsidi diberikan, ya itulah keuntungannya. Subsidinya yang di atas ada 49, ada 24, ada 9 triliun. Nah, itu yang dilihat Ibu Sri Mulyani. Nah, jadi bagaimana apa yang saya ingin tampilkan di probabilitas Bapak Ibu sekalian? Di sistem accounting kita, saya pernah, karena kebetulan saya waktu ngambil S3 baru saya ujian, saya disorot oleh akuntan-akuntan karena saya menyampaikan laporan keuangan beberapa BUMN. Kemudian ada perlakuan akuntansi, kita itu judulnya di akuntansi tidak salah. Tapi laporan dari pemerintah dari APBN itu menyebut subsidi kepada masyarakat. Itulah yang dipakai accounting, mengakui subsidi itu sebagai pendapatan. Jadi subsidi kepada masyarakat. Sebenarnya bisa kita, kalau dulu ini subsidi tidak masuk di pendapatan. Subsidi itu dibiarkan perusahaan rugi, karena ini nanti kalau dia rugi, di laporan keuangan, di neraca, equity-nya atau modalnya berkurang. Modal yang berkurang itulah yang dibantu oleh pemerintah. Jadi subsidinya bukan subsidi kepada pelanggan, tetapi judulnya subsidi kepada perusahaan karena perusahaan mengalami kerugian. Mengalami kerugian karena membantu masyarakat. Jadi sebenarnya subsidi juga, tetapi ini kemarin ada yang menyebutkan mirip dengan earning management. Apa itu earning management? Suatu bentuk pelaporan keuangan yang kelihatan bagus, tapi sebenarnya tidak mencerminkan kondisi real. Jadi kalau kita mengatakan kondisi real, di sini penjual mensubsidi kepada perusahaan miliknya, mestinya subsidinya adalah kepada modalnya, bisa ditafsirkan kepada modalnya. Sehingga kalau subsidi itu dicatat di laporan keuangan di neraca, maka di sini bukan pendapatan, maka PLN akan mengalami kerugian 71 triliun. Apa dampaknya? Profitabilitas kalau dinyatakan rugi. Maka mungkin kalau tadi Pak Nur mengatakan ada tersirat, ada disepakati bahwa tarif listrik tidak boleh naik, ya karena orang tidak melihat laporan keuangan PLN itu selalu untung, seperti ini kita lihat. Kenapa harus tarif naik? PLN laba. Tetapi kalau bayangkan kalau kita melaporkan di sini 71 triliun, ya tentu semua pengamat, semua masyarakat akan melihat. Bahkan kalau perlu tadi bukan hanya sekedar informasi harga pokok, tetapi juga kerugian PLN. Kerugian PLN itu di masyarakat sehingga secara tidak langsung bisa digunakan untuk mendapatkan dukungan masyarakat untuk melakukan penyesuaian tarif. Nah, itu dari segi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan. Tapi dari segi substansi dari sustainability, sebenarnya PLN mau rugi mau profit dia sustainable. Kenapa dia sustainable? Karena ya PLN adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan negara ikut campur di situ. Jadi selama APBN mampu, sebenarnya dari segi manajemen PLN ya tidak terlalu masalah. Yang tentu manajemen PLN hanya berkewajiban untuk membantu negara supaya APBN, subsidi APBN ini jangan terlalu bisa ditekan, sehingga sektor-sektor lain yang mestinya digunakan dana APBN itu, tapi karena kita menggunakan untuk subsidi sehingga sektor lain yang tidak kebagian APBN. Jadi mungkin kalau melihat dari segi substansinya, ya bagi manajemen PLN profitability atau rugi seperti yang dikatakan Sri Mulyani ya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena toh akan dijamin oleh negara selama ini tidak ada perubahan terhadap struktur pasar PLN. Tetapi tentu kalau nanti kemudian terjadi perubahan teknologi, tentu itu risiko bagi PLN. Ya seperti kalau katakanlah rooftop, seperti di India sudah banyak orang yang menggunakan rooftop, ya itu tentu menjadi ancaman bagi perusahaan kalau masih tetap seperti sekarang. Saya kira Pak Murtaki kalau memang waktunya, ini saya share saja nanti materinya. Mungkin saya akan buka nanti slide-nya kalau ada pertanyaan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Amin, terima kasih atas paparannya. Sebelum menginjak ke sesi atau pembahasan dari dua orang pembahas, barangkali sedikit saya bisa sampaikan beberapa
catatan atau skenario resume dari yang disampaikan oleh Pak Amin. Yang pertama, Pak Amin menyampaikan beberapa atau skenario-skenario yang memungkinkan dalam holdingisasi itu, meskipun secara jelas Pak Amin juga menyampaikan bahwa skenario itu mensyaratkan atau meminta mengharuskan adanya kenaikan tarif dari model yang sekarang ada, khususnya untuk Genco. Yang kedua, Pak Amin menyoroti tadi soal profitabilitas PLN yang kaitannya dengan laporan keuangan. Ada statement dari Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa PLN rugi 71 triliun, tapi laporan resmi keuangan laporan keuangan PLN secara resmi menyampaikan bahwa untung 13 triliun, dan itu semua tidak lepas menurut Pak Amin dari perlakuan akuntansi yang digunakan oleh PLN. Yang pada dasarnya secara implisit Pak Amin tadi menyampaikan bahwa sustainability keuangan PLN pada akhirnya terlepas dari PLN itu untung atau tidak untung, bahwa itu sangat tergantung pada bisnis modelnya PLN, di mana PLN sangat tergantung pada APBN. Selama APBN-nya mampu, ya PLN masih sustainable. Barangkali itu catatan saya, Pak Amin. Dan kepada Pak Ulises sebagai pembahas pertama, saya persilahkan waktu Pak Ulises selama paling banyak 10 menit. Terima kasih Pak Murtaki untuk kesempatannya. Saya sudah baca sebetulnya tulisannya Pak Profesor Ani, Bapak Profesor kita ini yang banyak sekali, ya. Terus terang dan detail sekali, dan memang Bapak menguasai masalah akuntansi keuangan itu. Saya tidak akan masuk ke dalamnya yang lebih detail, tapi saya sudah membacanya. Saya menghubungkan dengan apa yang sudah dibahas tadi oleh Pak Nur Pamuji juga dengan teman-teman sebelumnya. Karena ini adalah restrukturisasi korporat, ya, bukan restrukturisasi industri. Kita sudah pernah dulu Undang-Undang 20 yang mau restrukturisasi industri, tetapi dismantle, ya, diganti dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang 30 2009 yang kembali kepada monopoli. Nah, kalau kita bicara tentang tetap regulated market monopoli, maka bagaimana untuk holdingisasi ini bisa lebih mengembangkan PLN ke depan dan secara finansial bisa sustain. Saya mohon dibantu Pak Suharto untuk ada satu lembar 3 slide yang saya sudah buat. Pak Suharto ya, bisa share kan? Suharto. Ya. Next slide, Pak. Nah, ketika ada di dalam struktur industri yang sama, yang seperti sekarang, yang notabene regulated, yang dikatakan istilah single buyer aja nggak ada, ya, maka sebetulnya kalau mau mendrive PLN itu untuk maju ke depan dengan holdingisasi ini, yang perlu diperhatikan adalah soal peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi ini di dalam PLN dengan adanya Genco, adanya IPPs dan sebagainya, itu ada 3 tahap yang sebetulnya harus dikerjakan supaya bisa menjamin financial sustainability-nya PLN ke depan dengan baik. Karena kalau hanya diutak-utik keuangannya, tetapi tidak diadres soal efisiensinya, maka tetap saja nanti PLN akan susah ke depannya, akan menderita secara finansial pada akhirnya.
Yang pertama adalah kompetisi pada saat perencanaan dan pembangkitan beserta transmisi distribusi. Seperti dikatakan tadi bahwa ketika awal mau ada ekspansi untuk capacity, maka harus betul-betul sejak awal diseleksi secara finansial, viability daripada proyek Genco-nya. Ini saya kira yang pertama, termasuk transmisi dan distribusi. Dan yang kedua adalah peningkatan efisiensi lewat kompetensi saat pengadaan dari pembangkitan. Jadi kalau ada pun nanti ada Genco yang punya subholding dan juga IPP, maka betul-betul harus dipikirkan pengadaan yang betul-betul efisien, artinya kompetisinya yang fair. Sehingga menghasilkan Genco untuk pengembangan ke depan yang paling efisien. Dan ini akan menjamin nanti proses daripada finansialnya PLN ke belakang dengan lebih sehat. Yang ketiga adalah kompetisi pada saat pengoperasian sistem tenaga listrik. Seperti dikatakan tadi bahwa PLN P2B dispatch-nya itu harus betul-betul transparan berdasarkan grid code dan bisa memilih pembangkit yang betul-betul lebih efisien, lebih murah. Nah, kalau ketiga proses ini dilakukan di dalam PLN, yang menyangkut sekarang dibilang fungsi single buyer, tetapi pencar-pencar kemana-mana, tetapi dengan regulated market yang sekarang ini dan ke depan, karena asumsi saya bahwa dengan Undang-Undang 30 ini tetap dengan formasi industrinya adalah regulated market. Maka ini PR-nya yang perlu dikerjakan yang nomor satu oleh PLN. Jadi sayang tadi Pak Amin ini belum sempat untuk menjelaskan soal efisiensi ya, tapi nggak apa-apa, saya akan membalasnya. Nggak apa-apa ya Pak. Ya. Yang kedua, next please. Next slide. Nah, yang kedua, untuk menjamin financial sustainability dari PLN, ya, dari adanya holdingisasi adalah tetap harus ujung-ujungnya pada penentuan tarif. Selama ini penentuan tarif kita itu ya tidak memberikan ruang bagi PLN untuk ekspansi, ya hanya menutupi biaya operasi, membayar utang, dan sebagainya. Yang normal adalah tarif harus menjamin keberlangsungan secara keuangan, financial sustainability, adalah supaya tidak bergantung pada hal yang di luar kecuali dari bisnis itu sendiri. Maka harus ada dengan dasarnya long run marginal cost. Artinya pertumbuhan dari satu unit itu harus bisa dihitung untuk jangka waktu ke depan dan menjamin kelangsungan perusahaan itu. Tidak hanya menutupi tahun demi tahun yang selama ini dilakukan oleh pemerintah terhadap PLN. Jadi harus dengan jangka panjang, ya seperti di perusahaan listrik yang lain, maka komitmen pemerintah atau regulator itu adalah kurang lebih ada 7 tahun ya untuk menghitung sekalian daripada investasi yang ada di cover di dalam tarifnya. Yang kedua adalah semua biaya atau cost diperhitungkan dengan dasar harga pasar dengan komponennya. Artinya tadi yang dikatakan oleh Pak Nur, transparansi daripada cost. Cost itu harus kelihatan apa aja cost-nya dan harus bisa dilihat berapa harga pasarnya. Jadi tidak ada harga-harga tersembunyi. Tidak ada harga-harga yang tidak betul ada di dalam market. Karena tidak sustain. Segala sesuatu yang disubsidi dan sebagainya itu tidak akan sustain secara finansial dalam bisnis itu. Dan yang ketiga adalah perhitungan tarif untuk semua golongan harus diberlakukan dengan automatic tarif adjustment seperti yang berlaku sekarang. Kalau ada perubahan-perubahan terhadap kurs dan sebagainya seperti sekarang terjadi ada perubahan ICP dan perubahan-perubahan yang lain, maka harga tarif itu harus mengikuti. Ini dalam rangka untuk menjamin financial
sustainability-nya. Kalau tidak akan bisa. Yang terakhir, next slide please. Next please, Pak. Nah, karena negara kita masih negara berkembang, seperti dikatakan oleh Pak Amin tadi, katakan bahwa kita harus ada subsidi langsung, dan subsidi yang paling bagus, paling transparan adalah kepada konsumen secara langsung. Sehingga semua yang pemerintah mau kerjakan adalah pemerintah bisa memberikan subsidi itu via APBN, seperti halnya subsidi yang lain, misalnya BLT, bantuan langsung. Saya juga pernah jadi pelajar di Australia, itu kita membayar listrik dan harganya yang normal, tapi kita dapat kupon dari pemerintah untuk subsidi. Jadi clear di dalam subsidinya bukan kepada produk, tapi kepada konsumennya. Sehingga bisa yang berikutnya bahwa subsidi ini harus tepat sasaran. Bukan ke produknya. Kalau ke produknya, maka semua orang dapat subsidi dari listrik. Akhirnya orang kaya dapat subsidi dan orang yang berbisnis dapat subsidi. Tapi kalau itu dibuat menjadi tepat sasaran, subsidi itu harus akurat berdasarkan data dari konsumen, mana orang yang mau subsidi, tergantung polisi dan kemampuan dari masyarakat. Dengan hal ini, maka penyelenggaraan daripada bisnis listrik betul-betul adalah secara finansial. Kalau menghitung secara ekonomi, itu adalah harus di luar daripada itu, dan sekarang selama ini yang membuat tidak jelas adalah karena banyak perusahaan perhitungan-perhitungan yang sifatnya intangible, yang sosial itu ada di dalam PLN, tapi jadi tidak jelas secara finansial. Nah, kalau kita berbicara hari ini tentang bagaimana menjamin financial sustainability-nya, maka tadi dari depan saya bilang bahwa harus ada secara proses yang efisien secara finansial, adanya perhitungan tarif yang betul-betul adalah secara finansial, bukan adanya ekonomi dan sebagainya, sosial, tidak ada. Secara finansial bisa diukur semuanya dan dihitung dengan basis long run marginal cost, dan kemudian subsidi itu kepada konsumen secara langsung. Dan data-data itu sudah ada, dan bahkan sekarang sudah berlaku, pemerintah memberlakukan seperti BLT dan bantuan-bantuan lain, bahkan minyak goreng pun ada yang bisa diberikan langsung uangnya kepada, tidak lagi seperti yang sekarang, bahwa subsidi itu masuk, tadi dikatakan oleh Pak Amin, itu ke dalam pendapatannya PLN. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Nur Fakih. Ya, terima kasih Pak Ulises yang telah menyampaikan pembahasannya. Yang berikutnya adalah pembahas kedua, itu Pak Beni Marbun. Saya persilahkan Pak Beni, waktu Anda 10 menit. Terima kasih Pak Murtaki. Suara saya bisa didengar Pak ya? Bisa, jelas. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai penanggap kedua, pembahas kedua dari materi Pak Minula, saya akan cepat saja. Saya ingin share beberapa poin ya yang sudah saya siapkan. Nah, terkait besar Pak Beni, digedein hurufnya. Sudah. Jadi cukup Pak. 28. Oke Pak. Ya. Pertama mengenai holdingisasi. Nah, terkait holdingisasi, posisi sekarang ini PLN sebagai induk organisasi dengan induk pusat, dengan unit induk dan pusat-pusat serta anak perusahaan dan usaha patungan. Ini kondisi sekarang ya. Lalu saat ini ada 13 anak perusahaan yang bergabung dalam PT PLN Persero.
Antara lain 13 perusahaan itu, anak perusahaan itu adalah IPPJB, PLN Batam, Icon Plus, PLN Tarakan, PLN Batubara, PLN Gas Geothermal, PLNE, Majapahit Holding BV, Haliora Power, Pelayanan Bahtera Duguna, dan lalu yang baru ini, Energi Manajemen Indonesia, lalu yang paling baru Mandau Cipta Tenaga Nusantara. Nah, ini posisi sekarang. Lalu terkait dengan holdingisasi, holdingisasi dapat berupa PLN sebagai perusahaan subholding, lalu dengan anak perusahaan memperlakukan perusahaan-perusahaan yang di bawah PLN ini. Apakah nanti perusahaan induknya namanya PLN atau bukan PLN, kita anggap saja namanya masih PLN. Nah, PLN kemudian membawahi beberapa perusahaan maupun subholding. Untuk perusahaan, gambaran saya, karena kesulitan dan lain-lain, karena kesulitan, terutama kesulitan soal keuangan dan lain-lain, pembangkitan, IPPJB dan lain-lain, jika ada pembangkitan yang berikutnya, itu satu, ya seperti anak perusahaan yang sekarang. Kemudian transmisi dan distribusi, dugaan saya nanti dipisah, ya menjadi perusahaan, bukan sekarang ini digabung di dalam kantor pusat holding, tetapi transmisi dan distribusi satu perusahaan lagi, tetap masih sebagai anak perusahaan. Kemudian layanan atau retail juga menjadi perusahaan, apakah Sumatera, Kalimantan, Jawa dan seterusnya, tetapi dia satu perusahaan. Di Sumatera satu perusahaan, di Jawa satu perusahaan, dia berbisnis sendiri. Kemudian energi primer. Nah, ini energi primer, gambaran saya, dia mengelola energi primer yang digunakan oleh pembangkit PLN, karena pembangkit-pembangkit yang dikelola PLN ini, cost-nya paling besar adalah energi primer, dia perlu satu perusahaan sendiri. Ya, mengelola batu bara, gas, dan BBM. Lalu perusahaan subholding. Artinya yang secara transaksi keuangan bisa terpisah, benar-benar terpisah dari PLN. Ya. Gambaran saya, mereka itu adalah Icon Plus, kemudian PLNE, dan perusahaan yang bergabung mendukung bisnis PLN. Misalnya akan masuk PT Boma Bisma Indra, ya, yang layanan untuk konservasi energi dan lain-lain, dan perusahaan-perusahaan lain yang boleh jadi dinilai bagus BUMN digabungkan di bawah holding PLN. Ya. Nah, terkait dengan subholding, apakah pilihannya subholding dan anak perusahaan, ini menjadi pertanyaan juga yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Aminullah lebih lanjut. Munculnya pajak penjualan dan pembelian antar institusi. Nah, potensi pajak yang harus dibayar sesuai Permen KU nomor sekian, hal penggabungan, pengalihan usaha, dan lain-lain. Ini yang menjadi apakah permennya yang harus diubah atau bukan sebagai subholding, karena itu diperkirakan akan menaikkan HPP. Lalu adanya transfer pricing antara subholding. Ya. Ini juga menjadi ujung-ujungnya menaikkan HPP. Lalu terkait dengan keberlanjutan finansial, di sisi cost pengendalian harga energi primer, ya gambaran saya ada subholding company atau anak perusahaan energi primer yang bergerak di bidang energi primer yang menjadi sebagian besar cost dari yang timbul dari PLN, dari grupnya PLN, ya. Jadi ada satu perusahaan yang mengatur harga energi primer. Kemudian dari sisi harga jual, apakah sama seluruh Indonesia atau dibedakan by region? Ini menjadi pertanyaan juga. Dengan metode apa kalau kita mau meninjaunya? Apakah seperti yang disampaikan oleh Pak Ulisa tadi, long run marginal cost, ya, atau dengan perhitungan tarif sekarang, cost plus margin, ya. Ya, kita anggap sementara ini cost plus margin, karena long run marginal cost nanti
tarifnya nanti akan naik ya. Perkiraannya seperti itu. Jadi sementara cost-nya, tarifnya dihitung berdasarkan cost plus margin. Sementara dibuat sama seluruh Indonesia, namun dapat dibedakan pergolongan tarif. Lalu penawaran tarif adjustment secara berkala yang memperhitungkan tadi ada 3 dan 4 dengan bahan bakar dipantau secara berkala 3, 6 atau 12 bulan. Saat ini 3 bulan, setiap 3 bulan dilakukan tarif adjustment. Tapi ke depan bisa 6 sampai 12 bulan. Subsidi dari pemerintah diberikan langsung kepada pelanggan atau konsumen, bukan melalui perusahaan atau PLN. Secara praktisnya sebenarnya sudah bisa diterapkan, diberikan langsung dari pemerintah kepada konsumen, ya. Harga yang dibayarkan ke PLN adalah harga yang sesuai dengan tarif adjustment. Ya, jadi sudah menggambarkan pendapatan dari PLN sudah tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Aminullah tadi, kecurigaan ada antara angka yang dilihat oleh Menteri Keuangan, PLN rugi, tetapi nilai buku atau laporan keuangan PLN untung 13 triliun ya. Nah, dengan subsidi langsung diberikan kepada konsumen, ya, tidak kepada PLN, maka transparansi itu menjadi lebih kelihatan. Nah, ada satu hal yang lain saya lihat, perlu hati-hatian dengan kondisi kritikal keuangan Indonesia, keuangan dunia saat ini, dampak dari kelangkaan energi dan kelangkaan pangan. Ya, saya tambahkan sedikit. Nah, setelah pandemi 2020 sampai 2022, Indonesia berharap perekonomian menggeliat kembali. Saat akan berbenah, dampak perang Rusia-Ukraina, keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Dimulai dari Sri Lanka, ya. Semua negara terancam dengan kondisi keuangan dunia saat ini. Inflasi yang tinggi bahkan terjadi stagflasi. Indonesia terpaksa menggelontorkan sekitar 500 triliun untuk menahan harga BBM dan harga listrik. Nah, kondisi APBN ini yang kita perlu perhatikan. Apakah ini baik? Ya, paling tidak Indonesia perlu hati-hati kurangi konsumsi energi dan listrik yang tidak produktif. Memang sementara ini kita berteriak karena kita oversupply. Tetapi karena peningkatan konsumsi akan meningkatkan juga subsidi dari pemerintah, maka kita harus berkontribusi untuk menekan subsidi ini. Nah, inflasi di beberapa negara naik tinggi. Kita masih mampu bertahan di 4,35%. Ya. Nah, apakah kondisi ini baik? Ya. Menjaga inflasi pada level yang dapat diterima adalah penting. Ini mengingat inflasi akan menjadi faktor yang menentukan bagi tercapainya indikator makroekonomi lainnya. Inflasi memiliki hubungan yang kuat dengan suku bunga. Inflasi rendah adalah prasyarat untuk agar suku bunga rendah. Saat ini kita membutuhkan tingkat suku bunga yang rendah untuk menjaga momentum pertumbuhan. Suku bunga rendah tidak hanya penting bagi perbankan, tetapi juga bagi korporasi yang memerlukan pendanaan di luar perbankan. Saya kira karena waktu terbatas, ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Beni atas dulu. Pembahasannya. Pak Beni tutup. Baik, terima kasih Pak Beni sebagai pembahas kedua telah menyampaikan beberapa pandangannya tadi. Nah, untuk itu atas tanggapan dari dua pembahas ini kepada Pak Aminullah kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak Amin.
Ya, terima kasih Pak Murtaki. Kelihatan ya Pak ya slide saya nomor 5. Kelihatan. Oke, jadi tadi Pak Sulis menyorot mengenai tarif kaitannya dengan struktur cost. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, kolom tahun 2021, komposisi struktur cost kita, biaya operasi tahun 2021 323 triliun. 37% ada di bahan bakar. Pembelian tenaga listrik 32%. Jadi dua komponen cost inilah yang dominan 69%. Sedangkan biaya pegawai hanya 8%, biaya administrasi 2%. Jadi yang dominan adalah bahan bakar. Terus apakah masih ada peluang kalau kita bicara tadi efisiensi? Di dalam cost ini ada beberapa cost yang sudah given, artinya tidak bisa lagi diapa-apakan. Penyusutan tidak bisa diapa-apakan lagi. Pembelian tenaga listrik hampir dipastikan itu sudah given karena kita sudah ada kontrak. Jadi kalau kita bicara efisiensi, cost yang bisa disiasati adalah mungkin di sini Pak, bahan bakar 37% ini. Sewa juga sudah given. Pemeliharaan ya kalau semua terprogram dengan baik ini juga sudah hampir dipastikan given juga. Terus di mana manajemen bisa memainkan cost? Biaya kepegawaian juga kan mengikuti aturan, termasuk biaya perawatan kesehatan dan lain-lain. Biaya administrasi relatif kecil. Berapa yang kita bisa kurangi? Jadi orientasi kalau efisiensi ya sepertinya di sini di bahan bakar. Oleh sebab itu saya pernah menulis 6 tahun yang lalu. Ada 4 solusi yang bisa dipakai. Mungkin Pak Nur masih ingat waktu itu masih direksi. Saya berdiskusi dengan Pak almarhum Pak Dewo, ya dia minta saya merevisi. Pak Nur juga mengikut merevisi judulnya karena saya menulis tentang kondisi keuangan PLN yang memprihatinkan masa kini dan masa depan. Saya melihat tempuh oleh PLN antara lain adalah mengelola bahan bakar secara mandiri dari hulu ke hilir. Ya tadi dikatakan Pak Beni Margo, kita mungkin mengelola yang bisa yang cepat batu bara, yang bisa barangkali yang lainnya BBM menyusul dengan gas. Jadi peluang yang bisa ditingkatkan efisiensi adalah di sini di bahan bakar. Nah, mengenai tadi dispatch, saya pernah diskusi dan saya menyorot mengenai dispatch. Sebenarnya dispatch itu tidak sampai kepada laporan keuangan Pak, karena di sistem keuangan laporan keuangan itu tidak di PJB dengan Indonesia Power itu tidak di cover sebagai pembelian. Yang di cover itu hanya hanya IPP saja, sehingga dispatch itu hanya berhenti hanya sampai di keuangan itu hanya untuk IPP saja. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Singapura, saya pernah melihat angkanya waktu dulu masih ada Singapore Power ya, saya pernah ke situ. Itu tidak semua pasar itu dibawa ke market. Ada yang memang sudah di keep untuk yang sekian persen untuk mengoptimalkan kapasiti yang dikuasai oleh Singapore Power. Barangkali kalau kita bandingkan katakanlah IPPJB ya di situ yang mana yang paling efisien lalu di keep, diberikan alokasi maksimum, jadi tidak diperhitungkan lagi dalam dalam perhitungan dispatch. Kembali lagi tadi bagaimana perbandingannya dengan tarif, struktur cost dengan tarif. Ini yang saya kasih kuning Bapak Ibu sekalian, secara full costing, jadi bukan variable costing ya. Jadi kalau kita sudah melihat laporan keuangan aktual 2021 total cost per kWh yang dikeluarkan PLN itu di luar bunga ya, hanya betul-betul biaya operasi saja. Karena tentu masih ada lagi biaya di luar ini yaitu biaya selisih kurs ya, penghasilan komprehensif dan sebaliknya atau biaya bunga dan lain-lain. Tetapi biaya operasi per kWh-nya itu 1.200. Tapi revenue tarif rata-rata kita ke konsumen itu 1.100. Inilah tadi yang membuat kenapa kita ketergantungan keuangan PLN itu ke subsidi. Jadi kalau kita mau menghitung tarif seperti dikatakan tadi loan run marginal cost, ya, saya pernah ikut diskusinya dulu di Southern Energy. Itu dia menggunakan marginal cost pricing. Sebenarnya itu juga loan run marginal cost. Kenapa dia sebut sebagai marginal cost pricing? Pricing itu tidak lain adalah marginal revenue juga. Karena ketika ditentukan revenue pada jangka waktu tertentu, maka price itu sama dengan marginal revenue juga. Sehingga dia menyebut, bahkan dalam textbook disebut juga marginal cost pricing. Artinya, marginal cost sama dengan marginal revenue. Pada saat itulah disebut kondisi optimal. Jadi kalau dia rugi, ruginya paling minimum.
atau subsidi di subsidi paling minimum, kalau dia laba, labanya paling maksimum. Nah, itulah solusi tarif yang terbaik, menerapkan marginal cost pricing. Marginal cost pricing ini ya bisa short run, bisa long run. Short run dan long run ini bisa bicara waktu, bisa bicara scale of economic. Oke, jadi kembali lagi tadi, kalau kita bicara financial report, maka inilah angkanya. Angka yang realisasi tahun 2021, 1.200 average cost-nya, sedangkan revenue-nya 1.100. Jadi kalau kita melihat satu titik waktu, ya secara revenue dan cost, inilah perbedaannya, selisih antara cost dan revenue, dan disinilah tentu bagaimana manajemen melakukan efisiensi ya. Tadi kita kembali lagi, berapa besar kemampuan manajemen untuk melakukan. Jadi siapapun yang jadi manajemen, direksi ataupun apapun struktur proses restructure kita lakukan, ya kita tidak lepas dari sini. Yang mana yang mau kita naikkan, tekan struktur cost-nya untuk supaya tarif tadi, karena kalau kita mau bicara profitability tadi, cuma dua, struktur cost, struktur tarif. Kalau struktur tarif sudah di-keep, tidak boleh ada kenaikan, ya berarti kita hanya berpeluang untuk memainkan di struktur cost. Tapi struktur cost sendiri, manajemen hanya berpeluang memainkan ya secara umum biaya kepegawaian dan biaya administrasi. Biaya kepegawaian 8%, biaya administrasi 2%. Kalau bahan bakar tidak bisa diatur, ya tentu ini kemungkinan lain kalau terjadi mengelola bahan bakar bukan lagi skala kecil, tapi mengelola bahan bakar ya mungkin ini bukan jangka pendek, perlu jangka panjang. Karena melakukan perubahan, restructure terhadap bisnis, katakanlah di bahan bakar ini, ya tentu harus bukan hanya kemampuan manajemen PLN, tapi harus ada dukungan politik dari pemerintah. Jadi tentu apapun, kalau misalnya dukungan politik dari pemerintah, ya kita bisa buktikan bagaimana dulu waktu tahap pertama 10.000 megawatt, ya saya melihat sekali prosesnya itu cepat sekali. Kunjungan Pak JK datang, kunjungan Pak SBY, tiba-tiba tadinya orang pesimis dengan 10.000 megawatt, ternyata jalan kalau memang dikehendaki oleh penguasa. Jadi maksudnya, kalau bahan bakar ini diserahkan, diberi kewenangan ke PLN untuk mengelola secara mandiri, ya saya kira peluangnya banyak, karena di PLN banyak tenaga ahli di berbagai bidang teknik, sehingga kalau diberi ada kebijakan pemerintah menyerahkan izin-izin, katakanlah, kalau kita bicara batu bara, izin yang sudah habis yang dari pemerintah diserahkan ke PLN, PLN sanggup. Ini hanya mengenai peluang bagaimana kita bisa menekan cost dari segi bahan bakar tadi. Kemudian dari segi tadi, karena ini waktu sempit, lagi presentasi Prof, maaf. Lagi maaf, cek sebentar Prof. Mengenai tadi Pak Minimal Gun, maaf saya tadi catatannya mana? Mengenai transfer price. Jadi gini Pak Minimal, jadi memang transfer price ini ada aturan, sebenarnya ada literaturnya dan itu yang dipraktekkan di private sector. Bahwa transfer pricing itu ada istilahnya profit share, profit sharing dan loss sharing. Jadi ditentukan dulu, jadi berapa pelaku mulai dari hulu sampai ke hilir, katakanlah ada 3 atau 4 perusahaan, dihitung total cost dari hulu ke hilir, baik variable cost ataupun fixed cost. Kemudian dikeluarkan cost-cost yang tidak rasional. Jadi tidak boleh ada satu unit pun di dalam transfer price itu yang menambah-nambahi cost. Jadi cost itu sudah ditentukan, hanya cost ini yang boleh diperhitungkan. Sehingga diketahui berapa total cost, kemudian berapa penjualan di ujung ke konsumen. Lalu ditemukanlah margin. Margin inilah yang di-share kepada pelaku di dalam transfer pricing ini. Jadi katakanlah mulai dari produsen, ada retail, sampai kepada ke konsumen berapa. Katakanlah kalau ada 2, ada 3. Ini prinsip di dalam transfer pricing. Tentu yang menentukan ini bukan dinegosiasi, tapi kalau bentuknya holding subholding, yang menentukan adalah holding. Jadi berapa? Jadi tidak ada yang mendapatkan keuntungan terlalu besar atau yang tidak ada yang mendapatkan keuntungan, yang lain mengalami kerugian. Misalnya di sisi Genco tadi, produsen, kemudian di distribusi, transmisi distribusi, yang dihitung berapa harga jual di ujung. Kalau dia rugi, ruginya di-share. Jadi jangan sampai pembangkit menikmati keuntungan, sementara distribusi transmisi mengalami kerugian. Jadi dihitung cost-nya distribusi, pembangkit, transmisi, lalu dihitung tarif di depan. Kalau ternyata katakanlah di depan harganya 1.000, kemudian masing-masing mengeluarkan cost, total cost-nya 800, maka 200 inilah yang dibagi. Berapa bagiannya pembangkit, berapa bagiannya transmisi. Banyak metode-metode yang digunakan di dalam perhitungan membagi profit secara sharing kepada masing-masing pelaku. Ya tentu ini
diputuskan, ditentukan oleh kesepakatan antara ataupun ditentukan oleh holding. Ya, jadi ini prinsip di dalam transfer pricing. Mengenai pajak, memang pajak, nah ini saya juga sudah ungkapkan bahwa kalau kita melakukan peleburan atau penggabungan atau pemekaran perusahaan, ya tentu ada dampak pajaknya, termasuk juga kalau kita melakukan evaluasi aset. Evaluasi aset itu sama dengan membeli aset, dikenakan pajak 10% atau sekarang 11%. Jadi memang ada dampak pajak. Tetapi kaitannya dengan tadi, kalau memang pemegang saham dalam hal ini juga Menteri Keuangan mendukung, pajak itu tidak ada masalah. Karena ini kan bisa diperhitungkan, karena seperti kantong kiri, kantong kanan. Sama dulu dengan PLN, pernah melakukan restructure aset tetap, sehingga aset kita itu langsung meningkat luar biasa, tetapi lalu kemudian direvaluasi lagi kembali, dinilai diturunkan. Kenapa dulu dilakukan revaluasi? Karena kalau tidak direvaluasi, equity-nya bisa jadi negatif. Jadi waktu itu dilakukan revaluasi. Tapi oleh tim revaluasi waktu itu, konsultan yang menghitung agak besar. Nah, memang pajaknya besar, tapi pajak itu nanti ditambahkan lagi kembali menjadi equity pemerintah. Ya, oke, jadi saya kira kalau mengenai pajak itu, Pak. Mengenai struktur pasar tadi ada istilah monopsoni. Sebenarnya kalau kita di dalam literatur tidak ada istilah, hanya dalam praktek mungkin bisnis strictly ada single buyer. Yang ada di dalam struktur pasar itu hanya dikenal monopsoni dan monopoli, duopoli, oligopoli, preferred competition. Jadi mungkin yang tadi monopsoni itu, ya kalau dicocokkan dengan literatur, dia single buyer adalah monopsoni. Satu pembeli, banyak penjual. Ya, sama dulu Badan Penyangga Cengkeh, industri susu dengan masyarakat itu adalah monopsoni. Monopsoni atau monopoli kedua-duanya tentu kurang bagus, tidak diinginkan. Kalau monopoli merugikan konsumen cenderung, tapi kalau dia monopsoni cenderung merugikan penjual. Tetapi dalam prakteknya kalau di situ ada pemerintah tentu selalu dijaga supaya tidak ada yang dirugikan. Misalnya PLN, kalaupun dia monopoli di hilir, di konsumen, tapi tentu ya PLN tidak bisa menaikkan tarif karena dikontrol oleh negara, dikontrol oleh. Begitu juga dengan monopsoni. Meskipun dia monopsoni tetapi ada kontrak dengan IPP. Kita tidak bisa mengatakan dengan monopsoni dia memiliki kontrol terhadap penjual karena ada kontrak. Jadi ini kira-kira alternatif untuk menghindari terjadinya kelemahan dalam struktur pasar yang kita kenal dengan monopoli dan monopsoni. Apalagi tadi mengenai kondisi ekonomi terakhir. Kalau ini kita bahas perlu 3 SKS, Pak. Jadi kalau kita bicara kaitan inflasi dan bunga dalam teori makro memang dia suatu selalu berkaitan, Pak. Bahkan ada dulu anggapan kalau dalam jurnal ekonomi dulu zamannya Singapura, Lee Kuan Yew, dia bilang kalau terjadi bunga lebih kecil daripada inflasi di Singapura itu hanya dalam sehari ekonominya runtuh. Ya, itu saking hebatnya. Oleh sebab itu, di dalam teori ekonomi, bunga dan inflasi ini, yang dilepas ke pasar hanya inflasi. Bunga dikontrol oleh otoritas moneter. Dulu, zamannya Keynes, itu dilepas. Dua-duanya dilepas. Bunga dilepas, inflasi dilepas. Tapi ternyata dampaknya bisa menimbulkan krisis ekonomi. Lalu sepakat negara-negara, termasuk berbagai negara, bahwa bunga harus dipegang. Karena kalau dua-duanya dilepas di pasar, terjadi kondisi bunga lebih besar daripada inflasi lebih besar dari bunga, akan terjadi krisis. Kenapa terjadi krisis? Karena terjadi capital flight. Orang berbondong-bondong mengambil uangnya di bank. Karena kita dapat bunga 10%, inflasi 15%. Jadi uang kita bukan bertambah, tapi makin susut. Ya. Oleh sebab itu orang memindahkan uangnya, membeli barang zaman dulu. Tapi sekarang tidak perlu memindahkan membeli barang, membeli emas, tapi cukup memindahkan akunnya dari akun rupiah menjadi akun dolar. Itu sama juga dengan membeli dolar. Nah, oleh sebab itu, otoritas moneter selalu menjaga bunga. Bagaimana kalau terjadi inflasi seperti case di Amerika kemarin? Karena saya hampir tiap hari selalu baca Bloomberg untuk mengamati karena ini kaitannya kebetulan saya juga. Mana sudah mulai acara belum? Jadi kalau inflasi akan naik, apa dampaknya di Indonesia? Dampaknya di Indonesia kalau inflasi di Amerika naik, maka terjadi capital flight. Karena pemain-pemain saham di Indonesia akan lari ke Amerika membeli saham. Karena pasti di Amerika akan terjadi IHSG-nya di sana akan turun, banyak saham yang jatuh karena semua orang berspekulasi jangka pendek. Banyak orang melepas sahamnya. Orang yang dari Indonesia tadi, pemain-pemain asing di Indonesia, banyak
menjual sahamnya kemudian membeli saham di Amerika. Harapannya 2-3 bulan ke depan Amerika sudah stabil, dia jual saham itu dia dapat margin. Kembali ke Indonesia, dia akan membawa uangnya itu ke Indonesia, dolar akan naik di Indonesia. Jadi uang yang dia bawa itu nilainya menjadi besar. Kenapa dolar di Indonesia naik atau rupiah melemah? Karena pada saat capital outflow tadi keluar, terjadi permintaan dolar di Indonesia dalam jumlah besar. Akhirnya rupiah semakin tertekan. Ya, seperti sekarang mendekati 15.000. Karena rupiah semakin tertekan, ya tadi waktu spekulan membawa lagi uangnya ke Indonesia, kalau kondisi Amerika sudah normal, dia mendapatkan nilai dolarnya semakin besar, lalu IHSG, harga-harga saham di Bursa Efek masih turun, dia membeli saham dengan harga yang murah. Itu kira-kira singkatnya di dalam financial market. Nah, inilah risiko kita di Indonesia, karena kita melepas 100% financial market kita. Berbeda dengan Malaysia. Malaysia tetap menganut prinsip New Keynesian. New Keynesian itu sebagian dikontrol negara. Kalau Indonesia full market kita betul-betul dilepas open market. Dan belum ada aturannya untuk mengontrol. Kalau di Malaysia, orang bawa masuk ke Malaysia dalam jumlah besar itu harus dijaga keseimbangan demand supply-nya, exchange rate-nya, demand supply-nya valuta asing di Bank Sentral Malaysia. Kalau tidak ya betul-betul dilepas. Jadi kalau terjadi capital outflow ya dibiarkan saja. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah yang membuat seperti sekarang mendekati 15.000. Saya pernah diskusi pada seminar di Bank Indonesia juga, ada Menteri Keuangan juga ya. Ya memang kita belum ada aturan. Saya bilang kenapa kok enggak berani kita mengeluarkan aturan itu. Tapi itu rupanya ada kaitannya dengan kesepakatan dengan Bank Dunia, kesepakatan dengan IMF bahwa kita itu menerapkan betul-betul full classical, ya full classical, new classical itu yang dipakai, berarti kita open market. Nah ini memang risiko bagaimana ke depan kondisi ini kalau rupiah semakin melemah, apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Singkat saja. Utang pemerintah kita 465 miliar, katakanlah 500 miliar. Apa maknanya? Setiap rupiah melemah 1 rupiah terhadap dolar, 1 rupiah saja melemah, berarti utang negara bertambah 465 miliar, setengah triliun. Jadi setiap rupiah melemah terhadap dolar 1 rupiah saja, sekarang 15.001, maka utang negara bertambah setengah triliun. Jadi itu risiko bagi negara yang banyak meminjam, termasuk kita di PLN. Jadi bukan hanya negara yang mengalami itu, tapi PLN juga, karena kita meminjam. Bayangkan obligasi 200 triliun, utang bank 139 triliun, sudah hampir 400 triliun, semua berbasis US dollar. Nah ini juga akan semakin mempersulit kemampuan PLN membayar utang. Dan belum pernah ada satupun kita melihat bagaimana roadmap PLN ini membayar utang yang 600 triliun itu. Belum pernah kita melihat. Jadi seharusnya mungkin memang dari awal, dari manajemen sekarang sudah mulai mengajukan. Barangkali ini masanya melalui holding ini mungkin secara bertahap. 2, manajemen bisa lakukan mengurangi ketergantungan subsidi dan bagaimana membayar utang ini secara bertahap. Oke, sekira itu Pak. Mungkin kalau mau didiskusikan masih panjang lebar, waktunya terbatas. Terima kasih Pak Murtaji. Baik, terima kasih Pak Amin atas tanggapannya dari 2 pembahas tadi. Saya diberitahu oleh panitia bahwa Dirjen SDM Pak Didi ingin bergabung dalam forum ini dan barangkali ingin menyampaikan beberapa hal. Namun beliau masih berada di dalam satu acara dan beliau meminta supaya kita sabar dulu. Nah, ada positif, ada tidaknya. Positifnya bahwa kita akan ketemu dengan direksi PLN di forum ini. Negatifnya ya kita harus bersedia forum ini menjadi agak molor sedikit gitu. Nah, tetapi positifnya juga kita menjadi punya ruang yang lebih banyak untuk katakanlah kita melakukan beberapa pembahasan. Nah, sesuai dengan rencananya, setelah 2 pembahas menyampaikan pembahasan, ada pembahasan yang terbuka dari floor. Ini saya perhatikan sudah ada dari chat room itu sudah ada postingannya Ibu Dewi dan postingannya Pak Edi Widiono
Mungkin barangkali saya baca atau saya summary-kan saja bahwa Ibu Dewi berpendapat bahwa subsidi itu adalah hak kita. Nah, ini dari sisi akuntansi, ini makanya saya pikir kalau ada 2 orang akuntan pasti ada 2 atau 3 opini. Kalau ada 2 orang ahli hukum pasti ada 4 atau 5 pandangan hukum. Nah, ini terlihat di sini. Jadi kalau Pak Aminullah tadi menyatakan bahwa perlakuan akuntansi atas subsidi itu seyogianya tidak bukan sebagai pendapatan, tetapi Ibu Dewi menyampaikan bahwa loh itu kan hak kita dan mestinya ya kita bukukan sebagai pendapatan. Kira-kira begitu. Nah, barangkali satu hal ini mohon tanggapan singkat dari Pak Aminullah. Terima kasih. Oke. Cukup jelas. Terima kasih Pak Bu Dewi. Jadi ini memang bahasa Bu Dewi ini dilarang saling mendahului. Karena Bu Dewi ini kan dari sisi penyiapan laporan keuangannya. Jadi kalau akuntansi itu seperti saya bilang tadi tidak salah Pak. Karena judul subsidi itu mengatakan subsidi kepada masyarakat. Artinya kepada sisi masyarakat, uangnya pemerintah dititipkan ke PLN untuk masyarakat. Nah, jadi kalau begitu uangnya masyarakat berarti PLN menganggap uang yang dia terima itu adalah sebagai bagian dari penjualan. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa PLN itu adalah bagian dari pemerintah dan PLN ini adalah milik pemerintah, ya tidak logik kalau pemilik memberikan kepada perusahaannya untuk memberikan subsidi kepada pelanggannya perusahaan miliknya. Jadi yang sebenarnya yang logik itu adalah meskipun melalui PLN rugi itu juga tidak lepas dari itu subsidi negara juga. Hanya ingin menunjukkan supaya laporan keuangannya ini positif. Tetapi oleh Sri Mulyani secara tidak langsung mengatakan ini tidak benar. Bukan keuntungan 13 triliun, PLN itu rugi 71 triliun secara politis. Jadi Pak Ibu Sri Mulyani secara politis ingin menunjukkan bahwa saya tidak mengakui keuntungan PLN itu 13 triliun. Artinya apa? Dia ingin memberi sinyal kepada masyarakat bahwa PLN sebenarnya itu tidak laba. Jadi ya dukung loh untuk dia menaikkan tarif. Sebenarnya seperti itu. Nah, kenapa kita tidak pertegas aja bahwa subsidi ini jangan dicatat sebagai pendapatan. Dibiarkan saja pendapatan itu apa adanya, biaya apa adanya, seperti dikatakan tadi Pak Hartoyo, akhirnya rugi PLN itu sekitar 80 triliun. Karena ruginya PLN ini 71 triliun, karena ruginya PLN ini 71 triliun, inilah yang tentu mungkin awalnya secara politis akan ramai. Pasti akan ramai. Ini yang tidak dikehendaki orang, tidak dikehendaki oleh pemerintah, tidak dikehendaki oleh pemegang saham, tidak dikehendaki oleh pemerintah, tidak dikehendaki oleh PLN, karena pasti ini menjadi ruang menjadi suatu komoditi yang bisa dipolitisasi. Nah, itu yang tidak dikehendaki. Tetapi kalau kita melihat positifnya, dengan menampilkan PLN rugi 71 triliun, ini akan membuka ruang, kemungkinan orang akan mendukung. Kemungkinan orang akan mendukung penyesuaian tarif, sehingga penyesuaian tarif ini bukan sebenarnya supaya PLN laba, dalam arti minimal subsidi negara ini di APBN akan berkurang. Kalau subsidi berkurang berarti dana APBN ini bisa dipakai untuk pembangunan di sektor yang lain. Nah, supaya ini tadi karena PLN mengalami rugi, modalnya tadi berkurang, tetap PLN diberikan. Tetapi pencatatan akuntansinya bukan sebagai pendapatan, tetapi menambah penyertaan modalnya pemerintah. Karena tadi modalnya pemerintah berapa, karena dia rugi, modal di laporan keuangan berkurang. Inilah yang ditambah oleh negara dari APBN. Jadi tetap negara memberikan subsidi, tapi dicatat sebagai subsidi. Satu hal lagi yang tadi melengkapi pertanyaan Pak Ulysses. Jadi kita di dalam men-setting tarif, nah ini kalau kita dari segi marketing. Jadi tarif itu tidak hanya sepenuhnya melihat dari financial analysis, financial struktur cost, tapi ada juga yang harus dipertimbangkan dari sisi ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro itu ada 2 yang perlu diperhatikan. Yang pertama yang disebut dengan surplus konsumen. Ada yang disebut dengan surplus konsumen. Satu lagi yang berkaitan dengan demand function. Demand function itu adalah quantity of demand, adalah fungsi negatif dari harga. Artinya, kalau harga itu turun, secara consumer behavior, perilaku konsumen akan menggunakan produk itu melebihi kebutuhan normalnya. Jadi kalau kebutuhan normal konsumen 100, kalau harga turun, maka dia akan melebihi dari 100 itu. Contoh aja kita lihat.
Dulu pulsa itu mahal, pulsa handphone, pulsa telepon. Semua orang-orang di rumahnya pakai kunci telepon, sebenarnya tidak semua orang bisa menggunakan telepon. Tapi begitu pulsa harganya murah, tukang sayur pun dia nelpon. Semua orang di airport menunggu pesawat, semua orang nelpon. Karena apa? Murah. Jadi menggunakan melebihi dari kebutuhan normalnya. Ya begitu juga listrik. Jadi kenapa orang menggunakan listrik begitu besar? Ya karena listrik sangat murah. Saya tanya warung tempat saya makan kemarin, berapa Bapak bayar di sini di warung kemarin? Saya hanya membayar 100.000 katanya. Handphone Bapak berapa? Handphone saya 300.000. Mana yang lebih mahal? Padahal handphone kan Bapak jadi mainan-mainan saja. Jadi listrik ini memang sangat murah kita. Jadi mestinya memang tarif ini jangan hanya melihat saja apa, tapi dikaitkan juga dengan demand, tarif fungsi demand. Yang kedua surplus demand. Berapa besar orang yang surplus demand? Jangan-jangan katakanlah harga itu Rp10. Rp10 itu tapi harga yang wajarnya Rp10, tapi yang diberikan harganya Rp5. Sehingga orang yang surplus demand mestinya cuma sedikit, surplus demand hanya 12 kemampuannya sampai seterusnya. Tapi surplus demand itu banyak sekali. Banyak orang yang mampu membayar 200, tapi kita hanya memberikan 100. Ini yang saya maksud tadi, surplus demand itu dilihat dari komparasi perbandingan dengan penggunaan komoditi lain. Jadi orang membeli komoditi lain seperti tadi, contoh handphone dan lain-lain, mengeluarkan 200 per bulan, WiFi 300 per bulan, listrik hanya 100.000 per bulan. Tapi dianggap listrik itu mahal. Padahal WiFi sendiri, handphone sendiri jauh lebih mahal. Tapi dianggap listrik ini masih perlu disubsidi lagi. Ini hanya contoh tambahan untuk memperhitungkan tarif tadi, Pak. Ya gitu, Pak. Baik, Pak Amin. Ini saya bacakan juga komentar dari Pak Edi Widiono. Saya nggak tahu apakah ini perlu ditanggapi atau tidak oleh Pak Amin karena ini sudah jadi gini, saya bacakan saja. Bentar. Ini saya Pak Didi, gabung kelihatannya Pak. Selamat siang Pak Didi. Gimana? Udah masuk. Udah masuk. Oh, sudah Pak Didi, apakah sudah bergabung? Sudah Pak. Sudah Bapak. Oke. Kalau begitu, mengingat waktu kita sudah habis dan Pak Didi di RSDM PT PLN sudah bergabung, barangkali chat room yang sudah ada nanti mohon ditanggapi saja langsung atau didokumentasikan oleh panitia untuk pembahasan nanti di Dewan Pakar. Dan yang ingin memberikan komentar tapi belum dapat waktu, saya mohon maaf berhubung Pak Didi sudah bergabung dan kita tahu bahwa beliau waktunya juga pasti terbatas. Oleh karena itu, izinkan saya mengakhiri sesi kedua pembahasan ini dan saya tidak perlu meresumekan lagi. Tadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Nur Pamuji dan apa yang disampaikan oleh Pak Aminullah. Intinya bahwa kita concern holdingisasi maupun subholdingisasi ini tetap bagus ditangani secara baik, sedemikian sehingga sustainability keuangan PLN maupun sustainability operasionalnya kelistrikan di kita itu masih tetap terjaga. Mungkin itu saja sebagai penutup dari diskusi ini dan kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Nur Pamuji, kepada Pak Joko Prastyo, kepada Pak Made Rosakya, kepada Profesor Aminullah, kepada Pak Ulises Simanjuntak, dan kepada Pak Beni Marbun atas partisipasi positifnya dalam dua sesi yang terakhir ini. Untuk itu, waktu saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Murtaki. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Pak Didi.
Terima kasih Pak Didi sudah bisa bergabung Pak. Ya, Terima kasih Pak bisa bergabung dengan Bang, kita. Pak Terima Ketum, kasih. ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama sambutan Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN Persero yang terhormat Bapak Yusuf Didi Sutiarso. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Yuli yang Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pakar IKPLN, Bapak Nasri Sebayang, dan seluruh Dewan Pembina. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum IKPLN, Pak Bambang Prakono. Yang kami hormati Bapak Edi Widiono. Salam sehat Bapak. Dirut PLN periode 2001 sampai 2008. Bapak Nur Pamuji. Salah ya Pak, 2000 berapa Bapak ya? 2000. Betul Pak, 2001 Betul 2008. Ya, 2001 sampai 2008. Bapak Nur Pamuji di Rut PLN periode 2011 sampai dengan 2014. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Direksi PLN terdahulu. Di sini ada Pak Murtaki Samsudin, Pak Joko Abumanan, Pak Edi Erning Praja, Pak Supriyadi Legino, Pak Samsul Huda, dan banyak lagi lah senior-senior kami di sini. Dan senang bisa melihat Bapak Ibu sehat semua dan selalu memberikan semangat, ya, masih peduli, ya, dengan PLN yang memang menjadi tumpuan harapan tidak hanya bagi kita insan PLN tapi buat negara dan rakyat Indonesia. Senang hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang terhimpun dalam IKPLN dalam sebuah forum FGD Dewan Pakar dengan tema mengenai holdingisasi. Yang mana kalau saya nggak salah 3 atau 4 bulan yang lalu forum yang sama juga ada seri 1 gitu ya. Jadi saya melihat betapa pedulinya Bapak Ibu ini memberikan inspirasi buat kita bersama, khususnya kami yang diberi amanah oleh pemegang saham saat ini untuk bekerja lebih giat lagi, lebih tekun lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena yang bapak-bapak sudah pensiun saja mau meluangkan waktu untuk memikirkan hal yang tidak mudah ini, apalagi yang kami masih aktif ini. Jadi sangat apresiasi ya atas apa yang Bapak Ibu telah sumbangkan pikiran, tenaga dan waktu untuk memikirkan ini semua. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kami sampaikan pada FGD yang pertama dulu, ada 3 hal yang kami jaga Bapak Ibu. Bahwa pelaksanaan holdingisasi ini adalah amanah dari pemegang saham. Ini bukan kreasi dari pengurus yang saat ini. Kita adalah pelaksana dari amanah pemegang saham. Yang kedua, dalam rangka mengoperasionalkan amanah tersebut, pengurus yang sekarang mencoba untuk konsisten dan tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah pedoman dan dasar kami bergerak. Yang ketiga, yang menjadi panduan kami adalah bahwa holdingisasi ini tidak akan mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh pegawai, khususnya pensiunan dalam hal ini. Itulah yang menjadi kerangka yang kami sampaikan pada saat itu. Dan sampai hari ini kami mengawal itu Bapak Ibu secara konsisten. Jadi setiap apapun usulan tambahan dari pemegang saham atau pihak-pihak eksternal dari kita akan menyampaikan mana yang masih dalam koridor, mana yang sudah berada di luar koridor.
kita akan menyampaikan dengan cara yang baik, sehingga dapat dibeli ide ini. Ini menjadi seni dalam komunikasi pada akhirnya. Kemudian juga, pada kesempatan yang lalu di FGD pertama, kami menyampaikan, holdingisasi di Pertamina itu jauh lebih sederhana dibandingkan melakukan holdingisasi di PLN. Perangkat peraturan oil and gas atau minyak dan gas bumi itu secara substansi sudah menuju kepada market. Sehingga mengiris, membelah Pertamina menjadi unit hulu, unit kilang, unit distribusi, dan unit bisnis lainnya. Itu mudah, Bapak Ibu. Di hulu, Pertamina sebagaimana layaknya oil company yang harus menjadi mitra dari pemerintah. Pertamina bukan lagi sebagai pemegang kuasa pertambangan. Jadi posisinya sama dengan pemain yang lain. Sehingga tidak susah membuat subholding hulu, Bapak Ibu. Demikian juga di kilang. Siapapun sekarang boleh buat kilang. Asal masuk di hitungan keekonomian, silakan. Tidak ada monopolistik Pertamina lagi di sana. Jadi membuat subholding kilang itu sangat mudah. Tidak ada alasan atau hambatan konstitusional maupun undang-undang. Demikian juga distribusi. Siapapun boleh buat pom bensin saat ini. Kita bisa lihat ada pom bensin Shell, BP, AKR, whatsoever. Semua bisa. Tidak lagi dimonopoli Pertamina. Sehingga membuat subholding distribusi Pertamina Patraniaga menjadi mudah, Bapak. Dan seterusnya. Tapi dalam kasus PLN, apa yang tadi saya ceritakan itu tidak seperti itu, Bapak. Ada undang-undangnya. Ada Undang-Undang 30 2009. Ada tafsir formil konstitusional dari MK tahun 2014 tentang Undang-Undang 30 2009 tersebut. Yang kita nggak boleh keluar dari tafsir itu. Jadi membedah PLN haruslah sangat hati-hati. Jadi ketika bicara holding subholding PLN, yang harus diuji pertama adalah apakah rencana ini melanggar atau tidak peraturan yang ada. Kalau itu sudah bisa dijawab, baru selanjutnya yang tadi Bapak sampaikan, apakah ini bisa menjamin sustainability keuangan PLN? Apakah ini bisa menjamin hal-hal lain untuk PLN terus bertumbuh dan berkembang? Dua hal inilah yang menjadi pegangan kami, Pak, saat ini. Exercise itu kita lakukan, simulasi itu kita lakukan, ya. Apa dampak perpajakan, apa dampak komersial, apa dampak keekonomian dari restructuring ini. Jadi selain memastikan dari segi hukum korek, commercially, economically, financially, operationally, harus juga korek, Bapak Ibu. Jadi semua kita lakukan exercise dan simulasi, Bapak Ibu. Kami berharap apa yang menjadi rumusan dari FGD Dewan Pakar IKPLN ini bisa kami terima dalam waktu tidak terlalu lama lagi, Pak Ketum, sehingga ini bisa menjadi referensi kami. Apa yang menjadi pemikiran, yang menjadi kepedulian dari Bapak Ibu yang terhimpun dalam IKPLN, khususnya Dewan Pakar, terhadap rencana ini. Mengapa ini perlu kami sampaikan? Karena mungkin tidak terlalu lama lagi konsep ini yang disebut virtual launch atau pengumuman
secara konsep virtualnya akan dilakukan oleh pemegang saham. Nah, kalau bisa kami terima bahan ini besok, lusa, atau minggu depan, tentunya ini akan sangat membantu Pak Nasri, sehingga ada bahan dari pandangan mungkin pihak yang di luar yang selama ini kami fokus mengkaji ini, mungkin ada yang kelewatan dari kami, ini bisa kita lihat dari kajian Bapak Ibu di IKPLN khususnya Dewan Pakar. Insya Allah, Pak. Ya, jadi kami tunggu Pak Nasri masukannya, semoga ini bisa kita jadikan pertimbangan, barangkali ada yang kami terlewat atau tidak menjadi radar di kami, begitu Pak. Selain itu juga saat ini Dewan Pakar IKPLN sedang bekerja sama dengan Divisi Hukum untuk mendefinisikan apa itu transisi energi. Dari beberapa waktu yang saya jalani saat ini, karena belum ada rujukannya, belum ada dasar hukumnya, setiap orang menginterpretasikan sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Saya sudah bicara dengan Pak Dirjen Gatsu. Apakah Indonesia akan mempunyai produk hukum untuk menjadi kerangka bagi semua orang ketika bicara tentang transisi energi? Beliau bilang waktu itu, di banyak negara sekarang sedang saling mengintip, belum mengeluarkan kartunya, masih menahan diri. Apa ini yang akan ditebel oleh masing-masing negara untuk mengoperasionalkan komitmen global itu. Dan Indonesia sepertinya juga masih ngintip-ngintip. Oleh karena itulah, kajian yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Dewan Pakar IKPLN beserta tim akan sangat membantu bagi pemerintah, bagi PLN dalam membangun apa itu transisi energi. Sehingga tidak ada lagi tafsir, tidak ada lagi perdebatan. Semua ada rujukan. Bentuknya apa, kapan harus dilakukan, siapa harus melakukan, siapa harus menanggung, dampaknya apa, semuanya ada di tulisan itu. Yang disebut peraturan. Tanpa itu, yang bicara adalah selera. Ketika bicara selera, itu subjektif. Nah, oleh karena itu, kajian tentang transisi energi ini menjadi kunci kedua yang sangat strategis yang saat ini IKPLN sedang menjalankan. Ini juga hal yang kita tunggu. Diharapkan produk ini nanti bisa menjadi usulan ke pemerintah untuk dapat kita laksanakan. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu senior, pada forum yang sangat baik ini. Kami sangat senang bisa terus berkomunikasi, membina hubungan dengan Bapak Ibu yang terhimpun dalam IKPLN. Sebuah kehormatan bagi kami untuk terus memperkuat 4 pilar PLN. Yang tentunya ini akan menambah semangat kita untuk menjadikan PLN sebagai jantungnya Indonesia. Energi masa depan adalah listrik. Kita harus sambut dengan gembira. Untuk itulah kami saat ini memfokuskan diri untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh. Tidak hanya terbatas kepada insan PLN, tapi juga kita mendorong bagaimana anak kandung kita, IT PLN, bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PLN dan bisa menjadi etalase bagi PLN. Ketika IT PLN baik, yang dilihat adalah PLN. Seperti saat ini Telkom punya Telkom University, Pertamina punya Pertamina University.
PLN juga punya. Dream kita semua, mimpi kita semua adalah bagaimana ITPLN bisa menjadi universitas elektro terbaik di kawasan ASEAN suatu saat nanti. Terima kasih Pak Didi. Ya, ini kita menuju ke arah sana. Hal-hal mendasar saat ini sedang kita urai untuk kita selesaikan, Bapak Ibu. Tambahan semangat dari Bapak Ibu senior ini menjadi inspirasi dan dukungan moral buat kita yang bekerja saat ini. Semoga silaturahmi yang sudah terbangun sangat baik ini tetap kita bisa rawat, kita jaga, dan kita tingkatkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kata di restoran Padang kan begini ya Bapak Ibu ya. Kalau enak kasih tahu yang lain. Kalau enggak enak kasih tahu kami. Jadi kunci filosofinya itu. Jadi kami sangat terbuka Bapak Ibu untuk bisa berdiskusi. Kalau rasa-rasanya ada yang mengganggu, ada yang mengganjal pikiran, rasa di hati, ayo kita bicara ya, kita diskusi, kita ngobrol gitu. Sangat senang bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Demikian, saya mohon maaf kalau dalam penyampaian closing ini ada yang kurang pas atau tidak sesuai ekspektasi Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Jadi ini yang kira-kira dapat kami sampaikan. Terima kasih, sehat selalu Bapak Ibu semua ya. Kita jaga terus silaturahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas